enggak sih. Karena mungkin puasa kali ya Bu, jadi auranya kelihatan. Baru cakap ya. Alhamdulillah. Nah Bu Yuli kan kemarin sempat ngobrol nih, katanya mau curhat sama saya, tadi udah curhat mengenai kondisi yang sedang Bu Yuli alami. Nah, apa sih yang Bu Yuli harapkan dari pembicaraan di akhir pembicaraan kita pada hari ini? Saya kan tadi udah nyampaikan ke Bu ya, masalah anak saya ada beberapa yang masuk. Tujuan saya yang tadi ada beberapa yang saya lakukan. Pertama kita sharing ya, diskusi sama teman sejawat, dan kedua saya bikin jurnal yang panggilannya manggil orang tua. Pada intinya itu pingin anak saya itu semuanya berhasil. Saya merasa belum berhasil sebagai guru kalau seandainya ada salah satu murid saya intinya udah lulus tapi ilmu belum dapat, belum paham. Paling nggak ada beberapa ilmu yang mereka kuasai. Jadi kayaknya PR buat saya kalau ada satu anak ketinggalan itu. Saya kok merasa gimana gitu, namanya kita kan guru tapi di sini kan sebagai orang tua mereka kita harus sama merangkul mereka semua itu. Jadi pengen anak saya itu berhasil semua, sukses semua. Dengan kata lain, Bu Yuli itu ingin semua anaknya berhasil. Nah, kategori anak murid yang berhasil ini menurut Bu Yuli itu seperti apa? Kalau menurut saya berhasil itu tidak dilihat dari ranking atau prestasi. Kalau saya yang pertama tidak dilihat dari harus ranking 1, pokoknya tidak, tapi dari pertama dari budi pekertinya, kesopanannya, atau tidak dari ilmu pengetahuan yang dia kuasai dan dulu tetap itu ya, tapi tidak menjadi kategori saya kalau prestasi yang itu harus yang juara gitu. Tapi apa, mereka yang saling berkolaborasi antar teman, rukun, terus tekun belajarnya sama guru semuanya, bisa sopan santun, pokoknya itu yang paling utama. Insya Allah kalau budi pekertinya bagus, dengan sendirinya anak akan belajar dengan rajin karena sudah menyadari kalau dia harus jadi anak yang sukses bagaimana. Jadi kalau prestasi belum menjadi ukuran kalau saya. Terus Bu Yuli tadi setelah saya melakukan coaching, melakukan observasi di tempatnya Bu Yuli itu ya, saya melihat bahwa praktik baik yang saya berikan mengenai RPP berdiferensiasi, tidak positif dan juga sosial emosional sudah diberikan informasi. Alhamdulillah sudah kita terapkan. Tadi Bu juga sudah lihat kan ya, ada kendala apa nih di dalam penerapan ketiga komponen tadi di dalam RPP untuk dipraktekkan di anak-anak pembelajaran? Tidak bisa kita pungkiri ya Bu Unci, tetap ya kita temukan ada kendala. Untuk kelas saya terutama kendalanya yang ada beberapa sih Bu, kan namanya kita ngajarkan karakter peranakan beda-beda, sifat-sifat karakternya. Di antaranya saya temukan satu masih ada beberapa anak yang malas belajar. Nah, mungkin masih ada sisa-sisa dampak dari COVID kemarin yang cuma PJJ, yang diperiksa sama gurunya, jadi cuma nyetorin nilai. Mungkin kita kan juga nggak tahu diajarin sama orang tuanya, sementara kurang pendalamannya kan. Tapi emang harus kita maklumi ya karena keadaannya. Nah, akhirnya dampaknya sampai sekarang tuh ada beberapa yang masih males. Contohnya dikasih tugas banyak, ngeluh Bu, banyak banget Bu, padahal sebentar lagi udah mau ujian. Itu salah satunya. Nah, ini kalau saya dengarkan tadi ya, berarti ada dua nih masalah terbesar, yaitu malas belajar dan mengeluh. Dari dua masalah ini yang paling berat masalahnya menurut Bu itu yang males. Sudah ada rencana belum kira-kira untuk anak-anak, bukan kira-kira ya, sudah ada rencana belum anak-anak yang malas belajar ini Bu Yuli akan melakukan apa ya? Sudah saya pikirkan bagaimana caranya untuk hadapi anak-anak yang ada beberapa anak yang malas belajar. Ya mungkin pertama yang saya akan lakukan, saya sharing sama
teman-teman guru, siapa tahu ya betul diskusi sama teman-teman, termasuk ke Bu Uci juga, siapa tahu ada masukan yang terbaik yang positif buat anak-anak saya yang masih belajar, mudah-mudahan dapat solusinya. Terus yang kedua, mungkin saya akan bikin jurnal, jadi buku lah bimbingan. Nah itu ntar jadi ada data dan setelah anak-anak yang males itu siapa aja. Nah untuk kelanjutannya mungkin saya panggil orang tuanya. Di antara dua nih, di antara sharing sama rekan sejawat dengan bikin jurnal, yang mana yang akan didahulukan? Yang saya dahulukan yang sharing ke teman sejawat ya, sama-sama guru. Ya mungkin kan kita jadi saling bertukar pikiran. Siapa tahu masalah saya juga dialami sama masalah di kelas masing-masing guru, jadi kita bisa saling bertukar pikiran. Iya betul, itu yang pertama. Yang kedua tetap akan saya lakukan untuk membuat jurnal untuk manggil orang tua. Kalau seandainya yang pertama kita udah dapat masukan dari guru-guru sudah kayak saya laksanakan, ternyata kok masih belum ada perubahan. Nah langkah selanjutnya saya udah bikin jurnal, langsung saya panggil orang tuanya gimana baiknya buat kebaikan anak didik. Terus itu rencananya. Ada ini enggak, ada niat atau rencana untuk mengajak teman-teman nih berkolaborasi, mungkin nanti akan ada moving class atau bagaimana sehingga murid akan ada perubahan dalam suasana belajar? Ada rencana nggak berkolaborasi dengan teman? Alhamdulillah sudah kita rencanakan. Kemarin malah kita tanpa sengaja ini spontanitas kita mau ngajak anak-anak habis lebaran ini untuk kolaborasi dari kelas 5 yang kelas tinggi dulu, untuk kita jalan-jalan outing kelas, walaupun cuma deket ke Waduk Ria Rio. Nah di situ mungkin kan ada pembelajaran di luar kelas, banyak di situ ilmunya. Kemarin kita udah survei di situ, ternyata banyak banget. Mudah-mudahan buat menambah ibaratnya motivasi anak-anak untuk belajar lebih banyak. Dalam jangka waktu terdekat nih, apa yang akan dilakukan menghadapi tadi kendala yang mengenai anak yang malas belajar? Yang pertama saya melakukan pendekatan, maksudnya ke anak saya tanpa ada temannya, saya panggil sendiri. Kita ingin tahu sebenarnya masalahnya di mana. Jadi tanpa saya mempermalukan murid saya di depan teman-teman, saya panggil, saya pengen tahu apa masalahnya, kenapa malas belajar. Nah, kalau sudah tahu masalahnya kan kita jadi tahu untuk lanjutannya langkah kita bagaimana belum sih. Gitu. Kapan mau dilaksanakan? Mungkin hari-hari ini, mungkin besok saya sudah ada rencana untuk manggil orang tuanya, karena anak yang saya tadi bilang malas itu kadang seminggu sekali masuk, seminggu itu mungkin bisa dihitung bisa 3 kali pertemuan, habis itu nggak mau lagi, ntar masuk lagi gitu. Jadi mungkin saya punya tadi yang saya sampaikan besok saya panggil anak. Ini rencana yang dibeli dan rencana seperti ini sekali. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Apa yang sudah dilakukan nanti bisa terjadi. Ya, terima kasih Bu. Ini juga nggak lepas dari bimbingan Bu ya. Terima kasih Ibu Yuli ya, Ibu Yuli, Bu Sri Pustia, selaku CGT yang pada hari ini sudah melakukan coaching. Ya Bu Sri Pustia sudah berbagi praktik baik sesuai dengan kompetensi Ibu sebagai calon guru penggerak, sudah mengimbas ilmu yang sudah Ibu dapatkan di kegiatan pelatihan guru penggerak ini. Ibu imbas kepada rekan sejawat Ibu Yuli. Kemudian sudah membimbing Bu Yuli dengan memberikan coaching. Kemudian tadi sudah observasi kelas ya Bu ya, sudah observasi kelas. Kemudian sudah dibimbing kedua kandidat sendiri. Sudah berdifferensiasi ya, saya stay budaya positif. Terima kasih ya Bu Sri ya, bagus sekali apa yang sudah Ibu laksanakan, dan ini sangat bermanfaat ya Bu ya untuk stakeholder yang ada di sekolah ya. Semoga ilmu yang didapatkan baik oleh Bu Sri maupun Bu Yuli
Ini berjuang. Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu untuk Terima kasih. Ibu. Iya.